Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan membahas terkait kemajuan dan kekurangan modal berdasarkan buku Analisa Sistem Dinamis dengan menggunakan perangkat PowerSim. Baik, berikut adalah pendahuluan dari kami. Modal dapat dievaluasi berdasarkan utilitas. Salah satunya adalah alat peramalan, yang merupakan singkatan dari akurasi dan kelengkapan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pemodelan adalah menentukan tujuan akhir pemodelan. Simulasi alat analisis yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan memantau sistem untuk meniru proses yang terjadi di dunia nyata. Mensimulasikan model dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan Anda dapat cepat melihat perilaku model Anda saat sedang dibangun. Berikut ringkasan dari bab 16 terkait kemajuan dan kekurangan modal pada buku analisis sistem dinamis, yaitu kemajuan dan kekurangan modal merupakan kondisi ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan dengan kapasitas pertambahan modal sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan. Dalam situasi ini akan terjadi pertumbuhan yang mendekati batas yang dapat dieliminasi bila dibuat investasi kapasitas yang memadai. Sebagai hasil dari kebijakan atau perlambatan di dalam sistem, permintaan yang menurun akan membatasi pertumbuhan lebih lanjut. Penurunan permintaan akan diikuti oleh pengurangan kapasitas investasi yang membuat kinerja menjadi lebih buruk. Model kemajuan dan kekurangan modal merupakan model yang relatif kompleks untuk menjelaskan beberapa keadaan dan organisasi, mulai dari penjualan sampai produksi. Karena secara grafis dapat menunjukkan hubungan antara pertumbuhan dengan pengambilan keputusan dalam penanaman modal. Perilaku terhadap waktu penundaan menjadi komponen penting, serta model ini adalah gabungan dari model batas keberhasilan dan model sasaran yang berubah. Kita beranjak ke contoh soal. Dapat diketahui bahwa Robert Malthus membuat suatu model tentang perkembangan produksi pangan dan pertumbuhan penduduk dunia, yang mana jumlah awal pangan dan penduduk dunia adalah 1 miliar dan angka pertumbuhannya sebesar 0,7% per tahunnya. Kemudian, Malthus membuat standar kinerja hingga 120 tahun dengan deret standar kinerjanya adalah sebagai berikut. Di sini kita akan membuat simulasi model berdasarkan data dari Malthus tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait bentuk simple causal. Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan dengan penduduk dunia memiliki simple causal positif. Dengan keterkaitan masing-masing akan bertambah, sedangkan penduduk dunia dan juga dampak keterbatasan produksi memiliki simple negatif. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa ketika salah satunya bertambah, maka salah satunya akan berkurang. Dan jika kita lihat di gambar selanjutnya, itu ada dampak keterbatasan produksi, produksi pangan dunia, modal produksi, dan kebutuhan modal nyata, yang mana keterkaitan mereka yaitu simpel negatif. Oleh partner saya, yaitu Mas Baim. Kepada Mas Baim, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software PowerSim untuk membuat suatu model simulasi. Nah, ini adalah tampilan dari software PowerSim. Di sini kita akan membuat tentang hubungan penduduk dunia dengan laju pertumbuhan penduduk dengan produksi pangan dengan kesediaan modalnya. Gitu. Jadi di sini sebelum saya jelaskan, kita akan membuat suatu model dengan menggunakan tiga struktur atau elemen. Itu yang pertama adalah bentuk yang seperti ini. Ini dinamakan bentuk level. Jika kita membuat leveling seperti ini, maka kita harus membuat flow atau laju. Ada rate-nya ya. Nah, ini adalah rate-nya atau lajunya di sini. Yang kedua, ada yang namanya yang bulat nih. Ini adalah suatu auxiliary. Di sini kita bisa menambahkan atau membuat suatu persamaan nantinya untuk bisa dimasukkan ke dalam hasil suatu level dan laju dari flow si level ini. Oke, di sini saya akan membuat simulasinya. Pertama kita akan membuat bentuk seperti ini di mana levelnya saya akan rename menjadi penduduk dunia.
dengan let-nya atau flow-nya saya akan rename juga menjadi pertumbuhan penduduk. Nah, di sini ada auxiliary. Saya akan membuat beberapa auxiliary, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang fraksi namanya. Jadi di sini saya akan membuat suatu fraksi. Nah, fraksi adalah bentuknya segi empat piring atau seperti ketupat ya di sini. Lalu kita akan rename di sini untuk si fraksinya menjadi fraksi pertumbuhan. Oke. Dan ini ada auxiliary, kita akan rename menjadi dampak keterbatasan produk. Nah, ini kita tambahkan suatu auxiliary lagi, dimana gini akan kita rename menjadi penyesuaian pangan. Kita masukkan lagi suatu fraksi dan kita akan rename menjadi faktor penyesuaian. Selanjutnya kita akan membuat suatu level lagi di sini, yaitu tentang produksi pangan. Ini kita rename menjadi produksi pangan dunia. Untuk rate-nya atau flow-nya kita rename menjadi laju produksi. Otomatis kita harus membutuhkan beberapa auxiliary lagi untuk melengkapi ini. Nah, kita namakan dengan kebutuhan modal nyata. Ini akan ada di sini standar kinerja. Ini akan ada ketersediaan modal, dan satu kita buat di sini adalah modal produksi. Setelah kita membuat strukturnya atau elemennya, yaitu dari 3D level, flow, fraksi, dan juga auxiliary, kita harus menghubungkan satu sama lain, yaitu dengan activated rule for creating link. Di sini kita akan menghubungkan dengan sistem linknya di sini. Ini kita hubungkan sesuai dengan simple clausal nantinya ya. Oke, dampak terhubung terhadap pertumbuhan penduduk, dan produksi penduduk dunia terhubung dari penduduk juga. Dan di sini dia dunia masuk ke pembatasan produk. Fraksinya sendiri ada faktor penyesuaian terhubung kepada penyesuaian pangan. Nah, ini penyesuaian pangan masuk ke dampak keterbatasan produk. Produk pangan kita linkkan dengan penyesuaian pangan. Sedangkan dari dampak keterbatasan produk kita masukkan ke kebutuhan modal nyata. Setelah kinerja pun kita hubungkan dengan kebutuhan modal nyata. Lalu kesediaan modal kita hubungkan dengan modal produksi. Nah, dari kebutuhan modal nyata kita hubungkan ke produksi. Hasil dari modal produksi kita hubungkan ke laju produksi. Nah, ini adalah link yang sesuai dengan simple clause yang kita telah buat sebelumnya. Lalu setelah ini apa yang kita harus lakukan? Kita harus masukkan beberapa persamaan ataupun nilai yang ada di leveling atau elemen-elemen ini. Nah, seperti ini. Kita
bisa klik di sini 2 kali, double klik, akan muncul tampilan atau jendela yang seperti ini. Kita bisa melihat di sini kita, karena ini adalah level, jadi kita harus memasukkan nilai pada level ini. Dan di sini kita memasukkan nilai 1000 sesuai dengan soal. Nah, jangan lupa kita masukkan unit. Kalau tidak ada unit yang kita inginkan di sini, kita bisa mengklik add new unit di sini. Nah, kita menginginkan unit dengan nama orang, kita bisa klik di sini, lalu kita klik finish. Nah, ini sudah 1000 orang. Kita melihat berhasil atau tidaknya suatu persamaan ataupun tidak, kan ada di sini. Jika tandanya ini masih merah, itu tandanya akan ada yang salah pada persamaan yang kita buat di sini. Lalu kita bisa mengklik apply. Yang kedua, kita masukkan produksi pangan dunia. Nah, di sini kita masukkan nilai 1000 juga. Dan jangan lupa untuk unitnya, yaitu kilogram pangan. Tambahkan unit baru di sini, yaitu kilogram pangan. Klik finish. Nah, ada muncul kilogram pangan di sini. Maka kita bisa klik apply dan juga OK. Yang kedua, yang paling mudah, yaitu memasukkan suatu fraksi atau auxiliary yang tidak terhubung dengan yang lain, atau dia hanya menjadi suatu sumber untuk yang lainnya. Di sini kita bisa melihat ada 4 ya, yaitu fraksi pertumbuhan, penyesuaian, persediaan modal, dan juga standar kinerja. Kita yang simpel terlebih dahulu, yaitu fraksi pertumbuhan. Nah, fraksi pertumbuhan itu adalah suatu angka di sini, yaitu 0,075 dengan unit, yaitu fraksi. Di sini fraksi belum ada. Oke, kita tambahkan kembali untuk unitnya. Nah, fraksi finish per tahun. Nah, ada year di sini. Oke. Kita tutup di sini. Apply dan juga oke. Sudah tidak ada tanda tanya. Intinya ini sudah ada isinya. Lalu yang kedua adalah faktor penyesuaian. Dimana kita mengisi nilai 0,9. Jangan lupa untuk unitnya di sini, yaitu orang per kilogram pangan. Ada orang di sini, ada kilogram pangan juga ada di sini, sudah ada. Lalu kita tutup dan kita apply. Datanya sudah hilang. Nah, berikutnya kita masuk ke standar kinerja. Standar kinerja kita menggunakan fungsi ya, yaitu namanya adalah graph curve ya di sini. Nah, setelah itu kita masukkan juga fungsi time. Oke, time. Karena ini berkaitan dengan waktu, sehingga fungsinya harus ada fungsi time di sini. Kita masukkan angkanya sesuai dengan soal yang ada ya. 0, 20. Kita masuk kurung kurawa di sini, ada 10. Ada 7. Selesai. 7. Oke. Ada 6,1. Oke. Ada 5. 4,1, 3,3, 2,6, 2,1, 1,2, 2, 1,5, 1,1, dan 0,8. Oke, dan jika min adalah 0, 14 ya, adalah 10. Kita langsung ke bawah tutup. Oke, ini untuk si satuannya yaitu tahun. Ini mana? Tahun. Tahun kali dengan orang. Di sini ada orang. Ya, dibagi dengan kilogram pangan. Kita tutup.
Ini salah di sini. Oh, maaf ya. Oke, ini kita bisa masuk ya. Nah, oke, di sini sudah masuk. Maka akan muncul hal seperti ini untuk standar kinerja. Lalu kita ketersediaan modalnya di sini. Persediaan modal di sini dengan fungsi kita menggunakan fungsi if, yaitu fungsi if, dan karena ini berkaitan dengan waktu, kita masukkan lagi fungsi time. Oke, di sini time-nya simulasinya adalah jika time kurang dari 120, maka nilai benarnya yaitu 1 dan nilai salahnya adalah 0,01. Ini kita masukkan ini karena fungsi time, modal, dan tidak berdimensi. Lalu kita apply. Oke, persediaan modal sudah bisa berubah seperti ini. Yang kedua, kita harus melihat yang hanya memiliki satu atau salah satu dua-duanya sudah ada digunakan, yaitu penyesuaian pangan. Di sini kita masukkan. Nah, ini kita masuk ke penyesuaian pangan. Di sini kalau kita melihat ada link yang terhubung, yaitu faktor penyesuaian dan produksi pangan dunia. Maka kita akan memasukkan rumusnya, yaitu produksi pangan dunia dikalikan dengan faktor penyesuaian di sini. Nah, jangan lupa untuk memasukkan unitnya juga, yaitu orang. Oke, kita apply di sini. Maka ini sudah tidak ada. Lalu kita masuk ke dampak keterbatasan produk. Ya. Ini kalau kita melihat di sini ada dua link yang terhubung ke sini, yaitu penduduk dunia dan penyesuaian pangan, dan masing-masing dari sumbernya sudah kita sesuaikan. Maka rumusnya adalah penduduk dunia dikurangi dengan penyesuaian pangan. Jangan lupa kita masukkan lagi adalah unitnya, yaitu orang. Oke, sudah. Ini kita bisa apply di sini. Nah, dari sini kita masuk ke pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu ada 3 ya, yaitu dampak keterbatasan produk, fraksi penduduk, dan penduduk dunia. Dengan rumusnya kita masukkan yaitu penduduk dunia tambah dampak keterbatasan produk dikalikan dengan fraksi pertumbuhan penduduk. Yang kita masukkan unit yaitu orang per tahun. Tutup lagi, maka akan hilang tanda tanyanya di sini. Nah, kita melihat lagi, oh ini ternyata yang bisa kita hilangkan tanda tanya, yaitu kebutuhan modal nyata. Dari link variabelnya, kita bisa melihat ada dampak keterbatasan produk dan juga standar kinerja. Kita bisa membuat rumusnya, yaitu dampak keterbatasan produk dibagi dengan standar kinerja. Ini jangan lupa untuk dimasukkan kembali unitnya, yaitu kilogram pangan per tahun. Oke, mulai. Nah, kita sudah hilang. Lalu masuk ke modal produksi. Di sini di modal produksi ada dua linknya, yaitu kebutuhan modal nyata dan ketersediaan modal. Kita akan masukkan ketersediaan modal dikalikan dengan fungsi dari delay if namanya, yaitu masuk lagi kebutuhan
modal nyata. Lalu kita masukkan angka 1, 1, dan 0. Ini kita masukkan unit, yaitu kilogram pangan per tahun. Tutup, kita apply di sini. Set, kita bisa melihat sudah berubah ya untuk modal produksi. Dan ini ada tanda 2 garis, yaitu itu menandakan bahwa kita menggunakan fungsi delay. Dan terakhir adalah laju produksi. Dan di sini penyesuaian pangan ada kesalahan ya. Maaf. Oke, kita apply sini. Terakhir adalah laju produksi, di mana hanya ada satu link yaitu modal produksi. Kita masukkan fungsi delay if. Nah, dari fungsi delay if kita masukkan modal produksi di sini. Oh, linknya 1, 1, dan jangan lupa kita masukkan unit, yaitu kilogram pangan per tahun. Oke, kita apply di sini. Nah, setelah kita masukkan seluruhnya, bahwa ciri bahwa model ini dapat disimulasikan, yaitu tidak ada tanda tanya pada struktur level, auxiliary ataupun fraksi, dan juga tidak ada tanda tanda pagar warna kuning pada linknya yang terhubung. Jadi ini sistemnya sudah dapat digunakan. Nah, sebelum sistem kita gunakan, kita masuk ke dalam simulasi. Di sini ada simulasi setting, kita bisa men-setting time step-nya adalah 1 dan stop time-nya di 200 tahun di sini. Oke. Integrated-nya kita menggunakan first order, yaitu year-nya di sini ya. Untuk intervalnya bisa kita ubah ke angka berapa saja yang kita inginkan ya di sini. Oke, lalu kita bisa klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu grafik dari fungsi model ini seperti apa. Kita akan masukkan grafik, lalu kita masukkan parameternya dengan melakukan klik 2 di sini. Kita masuk ke dalam parameter, kita buka komponennya, kita masukkan parameternya itu penduduk dunia dan produksi pangan dunia. Lalu kita apply. Nah, ini untuk menunjukkan fungsi grafiknya, apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Lalu kita buat untuk nilainya. Ini kita buat untuk nilainya, yaitu kita buat tabel di sini. Sama, kita akan memasukkan parameternya, yaitu penduduk dunia, produksi pangan, laju produksi, dan terakhir adalah pertumbuhan penduduk dunia. Oke. Apply. Ini kita lihat ada angka ya di sini. Tadi kan kita memasukkan angka 1000 penduduk dunia dan produksi pangan juga 1000. Jadi ini pada tahun itu 0, ini semuanya masih sama. Dan penduduk pertumbuhan dunianya adalah 8,2 sesuai dengan rumus yang kita masukkan. Di mana rumus yang kita masukkan adalah penduduk dunia ini 1000, dampak batasan produk dikali dengan fraksi pertumbuhannya yaitu 0,075 sehingga mendapatkan hasil 8,25 untuk yang tahun ke-0 di sini. Setelah kita selesai membuat tabel dan juga untuk yang grafiknya, kita bisa melakukan simulasi dari model tersebut. Nah, ini adalah perilaku dari model yang kita akan adopsi atau kita buat tadi ya. Kalau kita lihat di sini,
akan ada penurunan jumlah produksi pangan dunia dibandingkan dengan penduduk dunia. Artinya ada gap dari produksi pangan dunia dan juga penduduk dunia, di mana produksi pangan sudah tidak bisa mencukupi jumlah penduduk dunia di sini. Di sini pada 100 tahun itu masih produksi pangannya masih ada di atas di atas jumlah penduduk dunia. Tetapi pada tahun 150 kemudian produksi pangan tidak bisa melampaui jumlah pertumbuhan penduduk. Hal ini karena adanya ketersediaan modal. Jadi ada gap antara produksi pangan dunia dan juga penduduk dunia. Kalau kita melihat dari fungsi ketersediaan modal, kita melihat di sini adalah fungsi if ya. Jika waktunya kurang dari 120, maka ketersediaan modalnya 1. Tapi kalau jika sudah lebih dari 120, maka ketersediaan modalnya adalah minus 0,01. Nah, bagaimana caranya untuk kebijakan yang dibuat untuk membuat agar produksi pangan dunia itu bisa melampaui atau mencukupi penduduk dunia. Ini kita harus mengubah di ketersediaan modal. Pertama, kita ubah dulu untuk nilainya. Kita anggap nilainya menjadi positif, walaupun ada penurunan modal setelah 120 tahun. Kalau kita klik apply di sini, nah kita simulasikan kembali, simulasi kita set dulu, lalu kita play. Di sini sudah ada kenaikan, walaupun masih belum bisa mencapai jumlah penduduk dunia, tapi sudah ada kenaikan dibandingkan dengan tadi. Dan laju produksinya tidak menjadi negatif, walaupun dia turun dari 19 menjadi 3,78 di 120, tapi pada 200 tahun kemudian dia akan menaik lagi menjadi 27. Tapi tetap ada gap antara penduduk dunia dan juga produksi pangan dunia. Oleh karena itu, ketersediaan modalnya kita perlu ubah lagi. Hanya menjadi 0,5. 0,05. Kita apply kembali. Nah, kita ulang simulasinya. Kalau misalnya ketersediaan modal setelah 120 tahun adalah 0,05. Nah, ini semakin mendekati ya di sini. Bahkan semakin mendekati dengan produksi pangan yang meningkat di 200 tahun kemudian, tapi masih belum melampaui dari penduduk dunia. Ini sudah mendekati dan bagaimana kita interpretasi lagi, kita lihat lagi kesediaan modalnya di sini. Kita misal coba ke 0,8, apply, hapus kembali, set, kita play kembali. Nah, di sini sudah hampir mendekati di 200 tahun. Tapi untuk yang 150 tahun tetap terjadi masih ada gap ya. Tapi di 200 tahun itu gapnya sudah semakin sedikit kalau kita lihat dari grafiknya ini. Mungkin di 250 tahun sudah melampaui penduduk dunia untuk produksi pangannya. Tapi kita melihat bagaimana cara di 150 itu sudah bisa melampaui untuk produksi pangan dunianya dari penduduk dunia. Karena itu kita ubah menjadi 0,1. Lalu kita simulasikan ulang. Nah, di sini terlihat dengan jelas di 200 tahun itu sudah bisa melampaui jumlah penduduk dunia, tapi memang di 150 tahun terjadi penurunan ya, karena ada degradasi ketersediaan modal dari 1 ke 0,01, sehingga dia akan terjadi penurunan. Tapi di 200 tahun kemudian, itu akan ada proses adaptasi dan mungkin nantinya produksi pangan dunia akan melewati lagi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pada sistem modal ini diperlukan untuk 200 tahun kemudian bahwa pengurangan ketersediaan modalnya itu tidak boleh kurang dari 0,1 setelah 120 tahun agar di tahun ke-200-nya itu terjadi produksi pangan itu semakin meningkat hingga melebihi dari penduduk dunia. Oke, sekian tentang penjelasan power sim dan juga model dari perilakunya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk penjelasan power sim-nya terima kasih kepada Mas Baim. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan.
Untuk kesimpulan itu adalah hasil dari penjelasan penggunaan PowerSim itu untuk pemodelan kemajuan dan kekurangan modal, yaitu untuk yang pertama, elemen dari modal yang digunakan dalam model ini masih dalam level sebagai target yang akan dimasukkan. Ada auxiliary yang mana merupakan suatu variabel yang dapat berubah dan fraksi yang merupakan suatu tetapan dari data analisa. Terus yang terakhir yaitu adanya perilaku model yang ada jika menggunakan sumber model dari Malthus, maka akan didapatkan pengurangan pangan setelah 120 tahun. Oleh karena itu kebijakan ini yang bisa digunakan adalah dengan menjaga ketersediaan model yang di atas 0,1. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.